Cahaya kemuliaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bahagia, gembira. Orang yang paling gembira itu katanya orang takwa yang memasuki bulan Ramadan. Seperti orang yang sudah 10 hari nggak mandi, pasti dicarinya danau, sabun, sampo, membersihkan badannya. Orang yang penuh dosa pasti juga gembira karena bulan Ramadan adalah pembersih dosa. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Coba lihat gambar ini. Siapa ini? Ya, bagus. Dr. Gamal Albin Said. Apa karyanya? Karyanya adalah berupa klinik asuransi sampah. Mengobati pasien dengan imbalan sampah. Dan ini membawanya sampai ke Inggris serta mendapatkan penghargaan internasional. Subhanallah. Sampah dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa asuransi. Subhanallah. Kenapa? Bukan Anda yang menemukan. Kenapa? Kenapa tidak kita yang menemukan? Ya, ada kesalahan pada mindset kita. Ada kesalahan pada subconscious kita. Ada kesalahan pada alam berpikir kita. Ketika kita ingat sampah, yang kita ingat siapa? Pemulung. Ketika kita ingat sampah, yang kita ingat apa? Kotor. Ketika kita ingat sampah, yang kita ingat apa? Menjijikkan. Ini adalah soal pikiran kita. Pikiran kita mengatakan sampah ada dekat dengan pemulung, kotor dan menjijikkan, maka kita akan menjauhinya. Mengapa? What you focus, expand. Yang kita fokus akan berkembang. Inilah kunci bahwa apa yang dilakukan oleh dokter tersebut, ia melihat manfaat di balik sampah. Perubahannya di mana? Mindsetnya. Ia mampu menerobos. Apa yang diterobos? Tidak, kita akan terobos sampah itu dan kemudian saya tidak terbelenggu bahwa itu adalah pekerjaan kotor. Artinya, yang pertama dibersihkan adalah pikiran kita yang mengatakan itu kotor. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan aglal dan isron, membersihkan belenggu. Saya menamakannya ZMP, Zero Mind Process, membuka belenggu, unlock the power within untuk mengeluarkan sifat. Sifat apa yang muncul? Sifat memberi manfaat. Nah, jadi sifat memberi manfaat itu kapan muncul? Ketika belenggu-belenggu hijab yang mengatakan itu pekerjaan hina dan pekerjaan pemulung, ketika itu mampu dihilangkan akibat pikiran-pikiran yang terbentuk oleh lingkungan, maka barulah cahaya fitrah itu lahir. Baik, sekarang sudah paham makna berpuasa? Ya, puasa bukan hanya menahan makan minum, tapi yang paling utama adalah membuka, unlock, membuka belenggu hitam yang mengatakan itu adalah buruk, agar memunculkan fitrah dari Allah An-Nafi yang memberi manfaat. Yang mampu memberi manfaat dengan sampah. Yang mampu memberi manfaat bahwa sampah itu apabila ditukarkan, maka ia menjadi asuransi kesehatan untuk masyarakat di sekitarnya. Dan bahkan mereka yang datang membayar dengan sampah, sampahnya dikumpulkan. Apa perbedaannya? Ya, kuncinya niat kita. Inilah yang disebut lahirnya kembali fitrah. Ketika fitrah dari Allah An-Nafi itu dimunculkan, maka alam semesta bertakbir, barulah kita mengerti arti takbiran. Barulah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Pada saat itulah memuji sifat-sifat mulia. Dan yang membuat dokter tersebut dapat penghargaan dari Queen Elizabeth atau Pangeran Charles. Maka kuncinya adalah buang belenggu dengan puasa, hidupkan fitrah sifat-sifat mulia yang Allah karuniakan. Inilah kunci manfaat dari puasa yang selama ini hanya menahan makan dan minum. Bukan hanya menahan minum yang paling utama, karena puasa anak-anak menahan makan minum, tapi puasa orang dewasa adalah menahan belenggu, menghilangkan subconscious yang telah menghujam berkali-kali, membentuk pikiran bahwa sampah dekat dengan pemulung dihilangkan, karena di balik itu ada cahaya. Artinya, perbaiki pikiran kita di bulan Ramadan. Lahirkan fitrah kita agar kita menjadi manusia penuh manfaat. Mengapa? Karena manfaat bersumber dari Allah An-Nafi yang memberi manfaat.
Maka jadilah orang yang bermanfaat. Bukan hanya penghargaan dari Pangeran Charles atau Queen Elizabeth, tapi yang terutama adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghargaan tertinggi, tetapi kita tidak melihatnya. Bahwa penghargaan tertinggi adalah Tuhan dari alam semesta, pencipta Queen Elizabeth, pencipta Pangeran Charles. Tetapi kita tidak merasa dihargai, karena kita merasa tidak melihat Allah, tidak merasa dilihat Allah. Maka kunci masalah bangsa ini adalah keimanan kita. Krisis keimanan bahwa Allah sesungguhnya melihat kita. Krisis keimanan bahwa sesungguhnya kita dilihat oleh Allah. Maka mohonlah kepada Allah di bulan yang penuh rahmat dan barokah. Bukan hanya fitrah utama yang dilahirkan, unlock the power within, tetapi yang terutama adalah merasalah, melihat, dan dilihat oleh Allah. Barulah hidupmu penuh manfaat. Mari berdoa. Allahumma ya Allah ya nafi, Engkaulah yang memberi manfaat. Jadikanlah tangan kami ini penuh manfaat. Jadikanlah mata kami ini penuh manfaat. Telinga kami ini manfaat. Jantung kami, darah kami, gerak kami penuh manfaat. Jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi, yang tidak kau berkahi. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik. Dan setelah itu kami lahir menjadi orang yang muttaqin dan muhsinin. Katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.